Orang yang ngelihat pakai pikiran, dia akan jadi orang pengusaha. Itu yang kedua, masih biasa. Yang ketiga, nah ini yang orang muslim, ini yang Islam ajarkan. Melihat tidak pakai mata dan tidak pakai logika. Lalu pakai apa nggak lihat pakai mata dan nggak pakai logika? Ngelihatnya pakai iman. Contoh, nih saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian. Saya cerita ya. Mau saya cerita? Boleh saya cerita? Kalau nggak boleh saya balik aja. Saya cerita Bapak Ibu sekalian. Suatu hari bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ini kan di daerah Kebumen, ya. Daerah Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, subur. Sekarang saya minta Bapak Ibu bayangkan bukan di Kebumen, tapi Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu hidup di daerah Arab. Pernah ke Arab? Belum pernah ke Arab? Belum? Madinah, Mekah belum? Oke, kita aminin. Semoga yang aminin, semoga nanti bisa ke sana. Amin. Arab itu, Bapak Ibu sekalian, itu tanahnya semuanya batu. Nggak ada sama sekali tanaman di sana. Kalaupun ada pohon satu, pohon kayak begini, itu di bawahnya harus ada sprinkler yang ngairin terus sampai kemudian setiap hari supaya dia bisa tumbuh. Yang lain nggak bisa tumbuh sama sekali. Tandus, kering kerontang, dan waktu itu tahun 700-an, tahun 600, tahun 700-an. Tahun yang lama banget. Belum ada mobil, belum ada becak, yang ada cuma unta sama kuda sama keledai yang jadi metode transportasi. Coba bayangkan baik-baik. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba ada seseorang pagi-pagi kemudian ngomong begini sama Bapak Ibu sekalian. Ngomong begini, semalam nih saya didatangi malaikat. Kemudian dibedah jantung saya, dikeluarin jantungnya. Setelah dikeluarin jantungnya, maka jantung saya disiram pakai air zam-zam. Setelah disiram pakai air zam-zam, maka dimasukkan lagi jantungnya ke dalam. Makasih. Setelah dimasukin jantungnya ke dalam, maka dielus seolah-olah tidak ada lagi luka. Jantung saya sudah dibersihkan pakai air zam-zam. Setelah itu saya dibawa untuk melihat satu hewan yang sangat indah yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Dia lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Dia punya dua bentangan sayap yang sangat indah. Dan saya naik ke atas binatang itu, kemudian dipandu satu kepak, dua kepak, tiga kepak. Saya melihat Masjidil Aqsa di situ. Sampai di Masjidil Aqsa saya sholat 2 rakaat. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Tuhan pencipta semesta alam. Turun lagi ke Masjidil Aqsa. Kemudian dengan binatang yang sama itu yang punya sayap tadi terbang lagi balik ke Masjidil Haram. Semua terjadi dalam waktu 1 malam. Berapa lama? 1 malam. Kira-kira kalau Anda jadi orang yang diceritain, percaya atau enggak? Ngibul, bohong, nggak mungkin. Lah kenapa nggak mungkin? Coba pikir pakai logika, coba pikir pakai akal. Jarak Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu 1123 km. Berapa? 1123 km. Seperti jarak Jakarta Surabaya. Kalau jalan kaki Jakarta Surabaya berapa lama? Mau nggak pernah ya? Kalau naik kereta berapa lama? 8 jam? Mana ada? Berapa? 18 jam saya percaya. Berapa? 12 jam ya? Berapa jam sih Jakarta Surabaya Pak? 16 jam ya. Jakarta Surabaya naik kereta 16 jam. Tapi ini jarak antara Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram 1123 km. Yang kalau berdasarkan tunggangan kuda paling cepat pada zaman itu bisa 3 bulan Pak. Tapi dia bilang berapa hari tadi? 1 malam. Siapa yang cerita kayak gitu? Siapa yang cerita kayak gitu? Muhammad Rasulullah. Isra Mi'raj. Saya diisrokan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Balik lagi ke Masjidil Aqsa. Balik lagi ke Masjidil Haram. Semua terjadi dalam waktu 1 malam. Apa yang orang bilang kepada Rasulullah Muhammad? Kamu orang gila. Gak mungkin. Logikamu kemana? Otakmu kemana? Akalmu kemana? Gila. Maka Rasulullah dikatakan orang gila. Tapi kalau orang mukmin percaya nggak? Orang mukmin percaya nggak?
cerita itu diceritain kemana-mana. Langsung seluruh orang Arab mendadak bilang Muhammad gila karena cerita seperti ini. Tapi tatkala itu dikatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq berkata pada orang yang menceritakan, saya tetap percaya. Kenapa? Karena yang cerita adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bercerita adalah Nabi besar. Maka itu pasti merupakan sebuah kebenaran. Ini salah satu yang bisa kita lihat. Walaupun tidak bisa pakai mata, walaupun gak kepikir dengan logika, tapi ini adalah sesuatu yang terjadi atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Terjadi walaupun gak bisa dilihat pakai mata tadi. Nah, ini yang pertama, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contoh lagi misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau kalimat syahadat kita apa? Kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, lanjutannya wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang sudah bisa ngelihat Allah? Siapa yang bisa ngelihat Allah? Kalau ada yang bisa ngelihat Allah, berarti Anda sesat, Bapak Ibu sekalian. Karena seluruh manusia itu tidak bisa melihat Allah. Hatta Nabi Musa saja tidak bisa melihat Allah. Tapi percaya nggak sama Allah? Yakin? Ibadah di dalam Islam, akidah di dalam Islam tidak bisa dilihat oleh mata. Allah misalnya tidak bisa dilihat oleh mata. Ini salah satunya. Contoh misalnya, Bapak Ibu sekalian, saya masuk Islam tadi tahun berapa tadi? 2002. Umur saya berapa Bapak Ibu sekalian? 18 tahun. Saya dibesarkan di Palembang Bapak Ibu sekalian. Saya dibesarkan di Palembang. Saya dibesarkan insya Allah dalam keluarga yang berkecukupan. Ini bapak saya hadir di sini, namanya Pak Iwan. Beliau direktur daripada PT Biotis. Ini bapak saya. Oh, sudah muslim belum? Doakan aja Ibu sekalian. Amin. Gitu. Nah, jadi saya dibesarkan dalam keluarga yang berkecukupan. Saya dibesarkan dalam keluarga yang nggak miskin, Bapak Ibu sekalian. Dan saya sekolah di IPB. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat saya kemudian masuk dalam Islam? Oh, justru itu yang mau saya tanyain gitu kan ya. Apa yang membuat saya masuk dalam Islam? Kira-kira saya cari duit untuk masuk dalam Islam Bapak Ibu sekalian? Sorry, saya nggak nyari duit karena saya sudah berkecukupan dengan duit. Bahkan sampai sekarang, kalau saya cari duit, saya lebih baik nggak usah dakwah, lebih baik dagang Bapak Ibu sekalian. Betul begitu? Betul begitu? Betul, karena dagang dapat duit lebih banyak daripada ngisi. Gitu kan ya? Nah, maka ketika saya masuk Islam, saya nggak nyari duit Bapak Ibu sekalian. Saya nggak nyari ketenaran, karena saya nggak suka dengan ketenaran. Loh, kok masuk TV? Terpaksa masuk TV Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya terpaksa masuk TV. Nah, artinya kemudian saya tidak nyari duit, saya tidak nyari ketenaran, saya tidak nyari apapun. Jadi kalau kita lihat pakai mata, justru yang lebih miskin sekarang orang non muslim atau muslim? Muslim. Yang lebih banyak nggak sekolah non muslim atau muslim? Yang lebih banyak nggak makan non muslim atau muslim? Yang keinjek-injek ketika berebutan BLSM lalu mati itu muslim atau bukan muslim? Muslim. Yang jadi pengemis-pengemis di jalan? Muslim. Kalau saya mempertimbangkan semua itu, yang saya lihat pakai mata, saya nggak bakal masuk Islam. Kalau saya cuma ngelihat pakai mata, saya nggak bakal masuk Islam. Tapi kenapa saya masuk Islam Bapak Ibu sekalian? Karena saya berhasil mengetahui bahwa Islam adalah perkara yang bukan dilihat oleh mata. Bukan kemudian dilihat oleh logika, tapi percaya pada keimanan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang bisa dibuktikan dengan akal manusia. Karena itu saya masuk Islam. Orang yang tidak melihat hanya dengan mata, maka dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Satu. Yang kedua, saya cerita lagi Bapak Ibu sekalian. Istri saya orang Pati, Jawa Tengah. Dari sini ya ke Jogja, ke Solo, terus ke daerah Purwodadi, naik lagi ke atas. Istri saya orang Pati. Lahirnya itu di daerah Kota Pati. Kota Pati tahu ibu-ibu sekalian? Tahu ya? Sudah pernah ke sana? Sudah pernah. Ada yang sudah pernah, ada yang belum. Tempatnya kira-kira lebih besar Kebumen atau Pati kira-kira? Lebih besar Kebumen, betul. Istri saya bukan di Kota Patinya, 17 km ke selatan dari Kota Pati. Di rumahnya itu setengahnya dari tanah. Dilahirkan dari keluarga nggak punya. Orang bapaknya kerja ke Sumatera, ibunya buruh tani. Itu adalah istri saya. Ketika dia masih kecil, dia berpikir begini, pokoknya saya nggak mau jadi kayak orang lain.
Kalau orang lain mikirnya seperti itu, dia mikirnya di luar orang lain. Melihat sesuatu tidak pakai mata. Dia pengen memperbaiki hidupnya, pengen memperbaiki nasibnya. Maka dia kemudian mati-matian minta kuliah. Di saat orang-orang lain, anak-anaknya nggak ada yang kuliah. Ketika dia minta kuliah, ibunya bilang, jangan, nggak usah macem-macem, ngapain kuliah? Duit dari mana? Tapi dia pokoknya keras kepala mau kuliah. Akhirnya ibunya ngalah, membiayai dia masuk ke IPB, akhirnya dia kuliah. Tapi sekarang seperti apa dia? Sekarang dapatnya orang ganteng, Ibu sekalian. Melihat tidak pakai mata, percaya pada Allah, percaya kemudian pada keimanan. Sebagaimana cerita Isra Mi'raj tadi. Saya secara pribadi, karena kemudian di dalam Islam Allah mengajarkan tidak pakai mata untuk melihat sesuatu, maka itulah sekarang akidah kita. Percaya sama surga atau enggak? Yakin? Benar? Yang percaya akan lihat. Tapi kalau yang enggak yakin, itu enggak akan lihat. Kenapa bisa begitu? Zaman dulu ada dua, Yahudi sama Muslim. Pas Rasul bilang tentang surga, Yahudi bilang, mana? Tunjukin dulu surga, baru saya percaya. Tapi seorang Muslim, dia percaya dulu baru dia lihat. Itu namanya percaya dengan tidak pakai mata. Kalau kita bisa percaya dengan sesuatu tidak pakai mata, maka insya Allah kita jadi seorang Muslim yang sempurna. Itu nomor satu. Yang kedua, kekuatan jamaah, Bapak Ibu sekalian. Coba lihat, sekarang yang hadir di sini berapa? Berapa yang hadir di sini? Ribuan, Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya kemudian masjid ini kita lihat tadi, berapa pembangunan tadi kalau ada yang tahu? Lebih daripada 1 miliar. Prediksi saya mungkin 1,2 miliar kemudian dananya. Kalau ditanggung satu orang susah atau enggak? Kalau ditanggung bareng-bareng luar biasa besar. Ada beberapa hal yang saya khawatirkan tentang kaum muslimin, termasuk tentang potensi kaum muslimin yang begitu besar. Saya dan Ustadz Yusuf Mansur di Jakarta berusaha kemudian untuk memanfaatkan potensi jamaah tadi seperti apa. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Itu di Jogja Bapak Ibu sekalian ya. Di Jogja itu sudah disurvei ketika satu Jumatan, ketika mereka nyumbang di setiap masjid, kira-kira dapat berapa kira-kira? Seluruh Jogja aja. Tebak berapa kira-kira? 1 miliar Pak, yakin? Ada yang lain kira-kira berapa? Saya kasih tahu, 1 minggu, 1 Jogja aja, setiap masjid itu ngumpulin sekira 200 miliar. Berapa? 200 miliar dari keropak Jumat saja Bapak Ibu sekalian. Itu kekuatan jamaah namanya. Itu baru 1 Jogja. Gimana kira-kira kalau seluruh Indonesia? Banyak enggak kira-kira? Banyak. Tapi sayangnya yang kita lihat enggak begitu. Kekuatan jamaah ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Saya kasih tahu, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau melakukan apa saja, kalau berjamaah pasti bisa. Enggak percaya? Tadi Jogja tadi berapa? Seluruh Jogja tadi? 200 miliar. Saya pernah pergi ke Bali, di daerah Denpasar. Itu saya lihat di salah satu masjid, saya masih simpen fotonya sampai sekarang. Itu laporan penerimaan keropak Jumat dan saldo masjid. Tebak saldonya berapa? Kalau saldo masjid di tempat-tempat lain ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Di situ saldonya 1 miliar. Satu masjid, nggak dipakai apa-apa. Sayang luar biasa. Kekuatan jamaah itu luar biasa Ibu sekalian. Sangat senang sekali kalau saya kemudian coba lihat kalau setiap Jumatan. Sebelum Jumatan ada apa Bapak Ibu sekalian? Sebelum Jumatan ada apa biasanya? Ibu-ibu nggak tahu, bapak-bapak yang tahu. Ada apa Pak sebelum Jumatan? Laporan penerimaan Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang terhormat, sidang Jumat yang berbahagia. Sebelum khotib naik mimbar, kita bacakan dulu. Ini adalah laporan penerimaan Jumat kemarin. Jumat kemarin kita alhamdulillah bisa mengumpulkan 8.235.000. Terima kasih pada bapak ini, bapak ini, bapak ini. Pengeluaran khotib sekitar segini, kebersihan segini, bla bla bla, saldo 30 sekian dan sebagian. Cuma gitu-gitu aja kan ya. Yang dengar ngantuk. Yang dengar mau tidur. Coba kalau kemudian pengumumannya diganti. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada Jumat kali ini kita mengumumkan bahwa kita sudah berhasil membeli 1 hotel. Misalnya itu kan lumayan. Kekuatan jamaah. Kalau jamaah ini kemudian mau bersatu, insya Allah kuat Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya, masjid 1,2 miliar.
Masjid ini bisa menampung 300 orang. Tadi saya tanya luasnya sekitar 200 meter persegi, Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau seandainya kita bicara tentang 300 orang saja yang nanti akan menghuni masjid ini, insya Allah 1,2 bagi 300 berapa kira-kira? Berapa kira-kira? 1,2 bagi 300 4 berapa? 400 juta? Enggak lah. Berapa? 4 juta. Benar kan ya? Benar nggak hitungan saya? 4 juta. Berarti kalau 300 orang masing-masing nyumbang 4 juta, 300 orang aja masing-masing nyumbang 4 juta, masjid ini sudah jadi. Masjid ini sudah jadi, nggak perlu kemudian minta-minta lagi. Karena kenapa? Tadi sudah dibacakan oleh Qori. Sesungguhnya yang berhak sesungguhnya yang berhak memakmurkan masjid Allah adalah yang beriman pada Allah dan hari akhir, bukan yang lain. Yang beriman pada Allah dan hari akhir. Dan kita insya Allah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Satu orang 4 juta dapat. Taruhlah gini deh, 4 juta itu kemudian dibagi 12 bulan. Maka sebulan berapa Pak? 4 bagi 12 bagi 10 deh, 400 ribu per bulan. Sekarang saya tanya, bapak-bapak beli rokok, ngerokok sehari berapa puntung? Berapa Pak? Sehari 4 bungkus Pak. Yang benar 1 bungkus. 1 bungkus harganya berapa? Hah? 1.000. Berapa? 10.000. 1 bungkus 10.000. Berarti kalau 30 hari 1 bulan berapa Pak? Berapa Pak? 300.000 Pak ya. 300.000 per bulan. Padahal untuk masjid tadi berapa? 400.000 per bulan. Sekarang saya tanya, rokok halal atau haram? Ibu-ibunya bilang haram. Rokok itu masih perdebatan. Tapi kalau kiai-kiai NU biasanya mengadopsi rokok itu mubah, gitu kan ya, antara kemudian tengah-tengah. Tapi yang kemudian kita tidak bahas tentang hukum rokok. Yang kita bahas adalah ngerokok dibandingkan bangun masjid, yang mana yang dapat pahala? Kalau digaji mau pilih gaji yang rendah atau gaji yang tinggi? Amal juga sama. Amal yang rendah dengan amal yang tinggi harusnya dipilih amal yang tinggi dulu. Rasulullah tatkala pergi ke Madinah nggak bangun apa-apa sebelum masjid jadi. Nggak bangun apa-apa sebelum masjid. Setelah masjid jadi, Rasul baru mikir rumahnya di mana. Rasul baru mikir letak pasar di mana. Rasul baru mikir buat sekolah di mana. Karena masjid itu adalah seutama-utama tempat, adalah ukuran daripada ibadah seorang muslim. Kenapa? Loh, ini semua kan miliknya Allah. Kalau Allah ridho, panen kita gagal atau panen kita berhasil? Insya Allah berhasil. Kalaupun gagal, gagalnya barokah. Lah gimana tuh gagal barokah? Gagal yang membawa ibadah kepada Allah lebih tinggi lagi. Betul begitu? Maka cobalah bapak-bapak yang pergi ke masjid merasa malu kalau ibadahnya disubsidi, Pak. Merasa malu kalau ibadahnya disubsidi. Lalu itu maksudnya apa itu ibadahnya disubsidi itu gimana? Contoh, tadi sudah saya katakan, mestinya berapa meter tadi? 200 meter. Berarti kalau 1,2 miliar bagi 200 berapa? 6 juta. Berarti masjid ini wakafnya 6 juta meter persegi. 6 juta meter persegi ya. Berarti kalau untuk dipakai sholat berapa kira-kira berapa meter persegi? Untuk berdiri begini berapa? 30 cm. Ya taruhlah 1 meter persegi untuk pakai sholat. Betul kan ya? Berarti kalau Anda sholat di situ, berarti itu 6 juta untuk kemudian keseluruhan masjid. Kalau sering kemudian dipakai satu, itu berarti 6 juta per orang. Kalau per hari, itu berarti sekitar 200 ribuan sajalah. Kalau ditanggung berjamaah, kalau masuk ke masjid sholat, merasa malulah kalau sholatnya disubsidi. Ngerti maksudnya sholatnya disubsidi? Sholat tapi yang bayarin orang lain, Pak. Mendingan mana? Sholat dibayarin orang lain atau sholat bayarin orang lain? Bayarin orang lain. Lah kenapa bayarin orang lain? Kalau kita bayarin masjid 1 meter, Pak, saya wakaf masjid 1 meter, Pak, 6 juta. Kalau nggak bisa sendiri, kekuatan jamaah tadi, ajak satu kelompok 10 orang, Pak, kami wakaf masjid 6 juta, 1 meter persegi. Kami nggak mau ibadah kami disubsidi. Kami mau subsidi orang lain dengan kemudian duit kami ini. Nah, maka kemudian bisa melakukan ibadah secara berjamaah seperti tadi.
Atau contoh bagi panitia pembangunan masjid bisa ngelelang. Contoh, biasanya kalau kita pergi ke gedung-gedung yang bertingkat, ada nggak nama-nama gedungnya? Ada nama gedungnya? Ada. Di luar negeri Pak, bagi bapak-bapak yang bangun masjid sudah ada yang seperti ini. Contoh, nama tempat wudunya, tempat wudu keluarga Bani Umar misalnya. Di situ ditulis siapa yang wakaf. Ini. Nah, itu berarti tempat wudunya dia, karena wakafnya dia. Atau ini toilet namanya toilet Pak Sani misalnya. Boleh, silakan saja. Saya tanggung semua toiletnya misalnya. Diwakafkan. Karena kenapa? Karena kalau diwakafkan itu pahalanya mengalir terus walaupun kita sudah meninggal. Suatu waktu ada yang datang pada Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal. Tapi bisa nggak kalau saya bersedekah atas nama ibu saya, lantas sedekah saya diterima?" Rasul katakan, boleh, dan ibumu yang dapat kemudian amal jariyahnya. Maka dia katakan, saksikan ya Rasul, saya sedekahkan seluruh kebun saya ini. Maka kebunnya jadi amal jariyah, wakaf jariyah. Wakaf beda dengan sedekah. Kalau sedekah, kita ngasih orang 100.000 dimakan habis, itu namanya sedekah. Tapi kalau wakaf yang tidak sekali habis. Contoh, ngasih Al-Quran, itu wakaf. Beliin tegel masjid, itu wakaf. Disujutin orang sekali, pahalanya banyak. Bikinin pispot, dikencingin orang, pahalanya banyak. Karena di masjid, gitu kan ya. Ini kemudian wakaf. Kalau kita mati, terputus seluruh amal pahala, kecuali sedekah jariyah. Atau apa tadi namanya? Wakaf, Bapak Ibu sekalian. Maka kekuatan jamaah ini, Bapak Ibu sekalian, kalau 3.000 orang nih semuanya peduli pada masjid, insya Allah semua urusan kita beres. Dan kita sadar tadi apa? Yang dijanjikan Allah yang gak dilihat pakai mata. Kalau dilihat pakai mata, orang bilang begini, ngapain sih lu nyumbang ke masjid? Sendiri aja makannya belum banyak, sendirinya aja makannya kurang, ngapain nyumbang masjid? Justru itu. Yakin gak sama Allah? Allah Maha Kaya? Yakin? Kalau Allah Maha Kaya, kira-kira Allah mampu gak jamin kita? Kalau Allah sudah sayang sama kita, kira-kira Allah mau gak kemudian bantu kita? Mau. Kalau Allah sudah sayang sama kita. Tapi kalau kita kemudian malah menjauh daripada Allah, maka Allah justru gak